Oke guys, balik lagi di Polio Podcast Literasi Sanyo. Oke, jadi hari ini kita akan membahas pengalaman salah satu teman kita, yaitu Rafael. Ya, halo guys, nama gue Mikael Rafael Kusuma, biasa dipanggil Rafael. Tapi kalau yang udah dekat biasa dipanggil Pepe. Oke Pak, jadi langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Yang pertama, udah berapa lama sih lu sekolah di Santo Yosef? Gue sekolah dari Santo Yosef itu dari TK sampai sekarang SMA 1. Jadi kalau misalnya ntar gue lulus, gue mohon ke sekolah Santo Yosef ada sertifikat kelulusan orang terlama ya di Santo Yosef ya. Tolong banget ini untuk kepala sekolahnya ya. Dari baru buka dulu udah sekolah di sini. Dari TKA gue sekolah di sini. Jadi udah sebelum gedung sekolah SMA Santo Yosef ini dibangun, gue sekolahnya di depan kampus dulu. Sekarang udah di bagian belakang. Jadi dari pertama kali gedung dibangun itu dari depan sampai belakang, gue udah sekolah di Santo Yosef. Berarti udah sepuh banget nih ya? Iya, gue sepuh banget di sini. Jadi kalau anak-anak baru di sini harus hormat ya ke yang lama-lama ya. Tolong ya, tolong. Kacau lah. Pertanyaan kedua, alasan lu pilih sekolah jangka panjang di Santo Yosef ini itu apa? Aduh, gue kurang tahu sih. Kalau waktu TK kan emang masih dipilih orang tua kan ya. Terus kalau misalnya SD juga masih dipilih orang tua. Nah, waktu di SMP itu gue kayak lebih kenal orang-orangnya aja, dari guru. SD ada yang pindah ke SMP juga, dari temen juga banyak. Terus dari SMP ke SMA juga sama kayak gitu, banyak guru yang udah kenal sama teman-teman yang udah kenal gitu. Maksud gue tuh kayak lu gak ada rasa mau pindah sekolah kalau udah emang? Ada, waktu gue pengen lulus dari sekolah SMP Santo Yosef, gue udah pengen pindah ke salah satu sekolah di kota wisata. SMA mana tuh? SMA mana disensor aja, udah disensor aja. Nah, terus gue udah melakukan segala sesuatu di sananya, tapi ujung-ujungnya gue ke SMA Santo Yosef sini karena emang udah lebih nyaman sama lingkungannya. Buat pertanyaan ketiga Pak, menurut lu gimana sih interaksi antara guru dan siswa di sekolah ini? Interaksinya sih asik banget ya. Asik banget tuh, dari gua SMP itu udah asik, banyak guru yang baik, tapi kadang juga ada yang rese. Terus sejak gua masuk SMA ini, gurunya makin lebih asik lagi. Apalagi kalau guru-guru yang suka ngejelasin panjang lebar kayak guru bahasa Indonesia, sosiologi, itu kan itu asik banget sih itu. Asik banget itu. Itu gua paling suka sih kalau guru-guru asik kayak gitu. Terus kepala sekolahnya juga asik-asik gitulah. Oke, lanjut Pak yang keempat. Kalau buat pergaulan di sekolah ini gimana tuh Pak? Apakah ada yang rasis atau gimana? Kalau buat rasis pasti ada lah ya, pasti ada yang namanya pembulian terhadap sesama teman. Tapi kalau itu udah dilarang-larang juga sama guru sih. Banyak teguran keras dari guru biar tidak terjadi hal itu lagi, karena dapat merugikan satu sama lain. Pihak sekolah terugikan, bisa nama sekolahnya terbilang jelek jadinya di luaran karena banyak pembulian di sekolahnya. Terus dari siswanya juga mentalnya kena nanti kalau dibully. Jadi udah banyak teguran keras dari guru. Kalau menurut lu itu misalnya bercanda atau orang yang sendiri yang berperan atau gimana? Kalau misalnya bercanda kita lihat teman juga sih, kan Tergantung sifat ya tergantung sifat masing-masing. Dia baperan atau enggak, dia enak dia ngobrol atau enggak gitu lah. Ya lanjut Pak, yang kelima. Ini yang lumayan sulit sih buat dijawab Pak. Apa tuh? Apa sih yang lu paling suka dari sekolah ini? Gue paling suka dari sekolah ini apa ya? Mungkin hubungannya baik sih bagi gua. Terus kayak banyak orang-orang yang udah kenal, jadi lebih senang aja gitu sekolah di sini. Dari dalam sekolah sampai lingkungan di luar sekolah, gua tempat jajan lah. Kalau misalnya sekarang ngomongnya tempat nongkrongnya udah pada kenal semua di sini. Jadi enak banget lah di sini. Ya banyak yang nongkrong gitu kan. Lanjut Pak, buat yang keenam. Kalau buat fasilitas di sini ada apa aja Pak? Fasilitas banyak banget sih di sini. Sekolah Santo Yosef nyediain banyak banget, dari ruangan ekstra kayak buat ekstra dalam ruangan kayak ada literasi kayak yang kita lagi lakuin sekarang.
terus ada eskul Jepang, Japanese gitu, sama satu lagi kir. Itu kalau buat dalam ruangan. Kalau di luar ruangan itu disediain juga ekstra banyak. Itu ada futsal, voli, badminton, pingpong, basket. Jadi seru banget lah, itu bisa dipilih nanti kalau misalnya mau ekstra yang mana aja. Kalau misalnya yang lainnya lagi disediain alat musik. Alat musik itu banyak Buat banget. yang mau aja gitu. Enggak buat yang mau aja, jadi emang dikhususin buat kita main aja. Jadi emang kalau mau main pas istirahat kita main aja boleh. Ada kolintang, drum, gitar, bass, banyak nih pokoknya. Terus ada lab juga, ada lab fisika, lab biologi, ada perpustakaan, banyak banget fasilitas di sini. Berarti setiap siswa tuh bebas kita milih ekskul masing-masing. Bebas, itu pilihan dari siswa sama orang tuanya. Kita dari pihak sekolah mungkin emang nggak bisa milihin apa yang mau siswa kan, jadi dari orang tuanya yang milih. Mahasiswa ya. Lanjut Teh, buat pertanyaan selanjutnya tuh tantangan sekolah di sini tuh apa aja Teh? Tantangannya di sini nggak ada sih, semua pelajaran gampang-gampang menurut gua. Gampang-gampang. Kalau menurut gua ya mungkin ada yang susahnya, paling kayak matematika. Semua orang tahu lah matematika itu kurang menyenangkan mungkin ya. Terus iya, bagi beberapa orang menyenangkan mungkin ya, bagi gua enggak sih. Terus tugasnya sih nggak dibilang banyak, enggak, itu justru tugasnya itu kadang suka dikasih tugas tapi tugasnya yang seru-seru, kayak tugas kelompok, disuruh buat makalah, atau ada presentasi. Kalau itu rame-rame seru sih sama teman-teman di sini juga. Lanjut Teh, kalau buat guru yang paling suka ngasih tugas terbanyak itu siapa Teh? Guru yang guru yang sering kasih tugas terbanyak, gua nggak mau sebutin gurunya, gua sebutin pelajarannya yang gak enak nih sama guru-gurunya. Dari guru IPA dulu deh. IPA itu ada dari fisika itu IPA. Terus makalah, presentasi itu dijadiin satu, tapi emang dikasih jangka waktunya lama sih buat persiapan kita, jadi masih oke lah. Terus kalau dari guru IPS itu ya itu mah pasti sosiologi ya kan. Guru sosiologi itu kadang suka kasih tugas panjang juga sih sebenarnya, tapi panjang-panjang itu tetap kita dikasih kesempatan buat cari di handphone gitu. Terus ada cari juga jawabannya gampang, nggak susah-susah banget gitu. Terus bahasa Indonesia udah pasti panjang kan, karena emang bahasa Indonesia kan tugasnya cerita-cerita gitu kan. Terus udah sih itu doang yang panjang-panjang. Kalau buat MTK gimana tuh Teh? MTK sih nggak panjang, dia kasih soal Rumit. 2 ya kan, tapi beranak ABC ya kan, nggak banyak banget sih, mungkin sampai ABCD, tapi itu susahnya sampai ya gitulah ya. Buat yang suka-suka MTK, ajarin kita di sini, ada beberapa anak yang nggak suka MTK soalnya. Oke, lanjut Teh. Kalau buat belajar di kelas itu suasananya kayak gimana? Suasananya itu tergantung memang keadaan sih, tergantung guru juga, tergantung keadaan. Kalau keadaannya kita dalam pembelajaran itu lagi guru jelasin, kita harus berusaha fokus dulu menjelasin ke guru. Jadi guru juga enak kasih materi ke kita. Terus kalau misalnya emang materi udah selesai, kita dikasih kesempatan buat istirahat dulu sebentar, istirahat tangan kalau habis nyatet, habis kerjain tugas. Itu enak sih sebenarnya kayak gitu. Interaksi antara siswa-siswi dan guru itu terjalan dengan lancar dan baik-baik aja di sekolah spesial ini. Kalau misalnya kadang juga di kelas itu suka murid-murid dimarahin karena nggak dengerin apa kata guru. Banyak yang ngobrol juga kan? Iya, banyak ngobrol. Mereka kurang paham karena ngobrol. Padahal waktu dijelasin materi itu udah benar-benar gurunya udah jelasin fokus banget. Tapi kitanya sebagai murid yang bandel gitu kan, ngobrol nggak perhatiin guru. Jadi wajar itu gurunya kita malah kayak belum ngerti. Jadi misalnya guru nanya, ada yang belum ngerti belum, kita malah nggak ngaku gitu. Ya, banyak yang kayak gitu sih teman-teman gua, dari teman kelas
dari beda kelas juga, kelas B, dari kakak kelas juga ada juga yang kayak gitu. Ya lanjut Pe. Kalau ini kan sekarang udah kelas 10 nih. Buat selanjutnya lu kelas 11 pilih kelas A atau B? Kalau gue sih pengennya kelas A ya, kelas A itu kan emang tergolong ke pelajaran IPA daripada B IPS. Gue pengen masuk IPA dari dulu. Terus karena apa ya gue pengen masuk IPA ya? Karena emang keinginan dari dulu ya sih, emang cita-cita juga ke arah IPA gitu. Terus kalau misalnya emang nggak dapet IPA ya berarti emang harus lebih giat lagi belajarnya, berarti kan masuknya ke IPS. Tapi semoga sih gue dapet IPA ya. Tapi nilai lu bagus kan di IPA? Oke, buat kalau masuk ke IPA mah udah oke, udah. Tapi kan tergantung guru juga ya, tergantung guru, kebijakan guru dan kebijakan dari sekolah itu mau masukin muridnya ke kelas IPA atau IPS kan tergantung dari nilai dari guru. Gue juga nggak tahu, jadi tergantung dari penglihatan guru aja gitu. Menurut lu kalau buat peraturan di sekolah ini nyaman atau kurang nyaman Pe buat diterapin? Peraturan di sekolah ini ada yang nyaman, ada yang enggak. Kalau yang nyamannya itu kan peraturan di sini emang kayak kita SMA itu udah boleh bawa kendaraan ya, tapi bermotor bukan kendaraan roda 4 yang namanya mobil. Terus kalau bermotor ini kita diwajibkan pakai helm, itu emang aturan wajib di setiap sekolah menurut gua, biar keadaan diri kita sendiri terjaga dari rumah sampai sekolah, dari sekolah sampai rumah. Entah kalau misalnya kelas bulan kita pengen mampir-mampir tetap harus prioritisin helm sih buat kemana-mana gitu. Jadi helm harus dibawa terus. Sama Kunci ganda kunci ganda itu wajib juga di SMA 1 SMP ini, karena kejadian waktu itu sempat ada yang lalai ke kakak kelas kita, ada yang ngambil motornya, nggak tahu sama siapa itu ya, mungkin dia lupa kunci stang atau lupa taruh kuncinya di motornya, jadi sempat ngambil juga. Kalau misalnya itu bukan salah keamanan sekolah, tapi emang kesalahan kakak kelas kita yang pledor banget itu menurut gua. Kalau misalnya yang nggak nyamannya itu banyak peraturan yang tiba-tiba dibuat sama guru-guru. Misalnya kita lagi jam istirahat gitu ya, jam istirahat misalnya ada beberapa kali yang tiba-tiba jam istirahatnya dikurangin buat apa ya, kayak buat ngerjain tugas lagi atau project lagi, atau enggak pas lagi pelajaran udah belok ke istirahat tetap lanjut project lagi gitu. Itu paling ngeselin sih Pe. Itu ngeselin banget tuh. Kayak kemarin gue sempat di pelajaran IPA ya, di pelajaran IPA udah selesai jam istirahat tapi kita masih disuruh project karena dibilangnya nanggung. Emang bener sih nanggung, tapi kan kita sebagai murid kan juga butuh makan ya kan. Terus nggak dikasih tambahan waktu istirahat, malah yang ada dipotong. Itu yang menurut gua kurang nyaman sih di sini. Kalau buat sanksinya gimana tuh Pe kalau nggak ngikutin aturan? Sanksinya ya, kalau sanksinya sih kita sebenarnya kita harus introspeksi diri sendiri ya, introspeksi diri sendiri kenapa kita salah. Kalau misalnya emang salahnya berat, kita minta maaf dulu ke guru, ke pihak sekolah, terus kita nanya sanksinya apa. Tapi gak pernah berat banget sih sanksi di sekolah Santo Yusuf ini, enteng-enteng lah. Kayak misalnya ya paling berat menurut gue itu kayak sikat kamar mandi. Itu emang ada beberapa sekolah yang berarti kayak gitu karena muridnya itu bandel gitu. Udah sih gitu doang dari gue. Segitu doang tuh. Oke, jadi kita tutup aja ya. Oke guys, sekian podcast kami kali ini. Jadi kesimpulannya PPP memilih sekolah ini buat jangka panjang itu banyak faktor guys. Mulai dari TK sampai sekarang, mungkin gara-gara udah terlalu nyaman sama lingkungan sekolahnya atau sama guru-gurunya yang udah kenal dekat sama PP guys. Oke guys, saksikan kami di podcast selanjutnya. Dadah.